Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Asih Purwandari selaku dosen pengampu mata kuliah Keperawatan Manajemen. Selamat pagi, sore kepada seluruh hadirin yang menyaksikan video ini. Izin memperkenalkan Keperawatan 2022 akan mempresentasikan hasil temuan kami mengenai manajemen pasien COVID-19. Anggotanya sendiri, boleh di next. Ada Fuzia Walia, Nadia Fauziatul Hikmah, Raffiani Amanda Putri, Pofda Savana, Widya Multiani, dan Yusuf Rana Sejani. Boleh di next. Untuk outline pembahasan kami ada definisi COVID, pelaksanaan screening dan triase pasien COVID-19, tata laksana penanganan pasien COVID-19, penerapan prinsip pencegahan dan pengendalian pasien COVID-19, peran perawat sebagai advokator bagi rumah sakit dalam efektivitas dan efisiensi proses pelayanan dan penyembuhan pasien, serta adaptasi intrapersonal dan mengelola emosi dalam menangani burnout untuk pasien COVID-19. Baik, kita langsung saja mulai ke materinya. Yang pertama, di sini ada definisi COVID. COVID-19 atau coronavirus 2019 merupakan rumpun virus yang bisa mengakibatkan aneka macam tanda-tanda gangguan kesehatan seperti radang paru-paru, demam, dan kesulitan bernapas. Adapun gejala COVID di sini ada 5 gejala. Yang pertama, tanpa gejala atau asimptomatis. Yang kedua, gejala ringan. Untuk gejala ringan sendiri yaitu pasien dengan gejala tanpa ada bukti penuh virus atau tanpa hipoksia, frekuensi napas 12-20 kali per menit, pneumonia dan saturasi oksigen lebih dari 95%. Lalu yang ketiga ada gejala sedang dengan tanda klinis pneumonia seperti demam, batuk, sesak napas cepat tanpa ada pneumonia berat dengan saturasi oksigen. Lalu yang keempat ada gejala berat dengan tanda klinis pneumonia, demam, batuk, sesak, napas cepat, dan ditambah satu dari frekuensi napas lebih dari 30 kali per menit, distres pernapasan berat, atau saturasi oksigen kurang dari 93%, dan yang terakhir ada kritis, yaitu pasien dengan komplikasi infeksi atau kegagalan multiorgan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya mengenai screening dan triase pasien COVID-19. Untuk screening sendiri merupakan proses awal kepada pasien COVID yang dilakukan tenaga medis untuk menilai apakah adanya kemungkinan infeksi virus pada pasien. Nah, tujuannya untuk memisahkan pasien yang dicurigai terinfeksi sehingga dapat mengurangi risiko penularan di lingkungannya. Nah, menurut Dr. Dewi Danawati, terdapat 2 cara screening COVID-19, yaitu rapid test dan polymerase chain reaction atau PCR. Nah, metode rapid test ini dilakukan untuk pemeriksaan keberadaan antibodi dengan mengambil sampel darah terduga dari pasien COVID. Sedangkan PCR dilakukan dengan mengambil sampel cairan dari pangkal hidung atau tenggorokan pasien. Nah, untuk baik itu tes rapid, swab, ataupun PCR pada pasien diprioritaskan hanya bagi beberapa kelompok. Yang pertama ada PDP atau pasien dalam pengawasan, ODP atau orang dalam pemantauan, dan OTG, orang tanpa gejala. Nah, untuk OTG ini terdapat 3 kriteria. Yang pertama ada tenaga medis yang memeriksa, merawat, dan mengantar pasien serta membersihkan ruang pasien tanpa menggunakan APD. Kemudian yang kedua, orang yang berada di ruangan yang sama dengan pasien sejak 2 hari sebelum gejala pasien muncul hingga 14 hari kemudian. Dan yang termasuk OTG yang ketiga adalah orang yang berpergian bersama pasien sejak 2 hari sebelum gejala pasien muncul hingga 14 hari kemudian. Nah, untuk prosedur screening sendiri ada 3. Yang pertama ada wawancara, kemudian pengukuran suhu tubuh, dan adanya tes diagnosis berdasarkan hasil wawancara dan pemeriksaan awal. Kemudian ada beberapa pembagian kategori pasien. Yang pertama ada hijau untuk pasien tanpa gejala dan tidak ada riwayat kontak. Kemudian yang kuning untuk pasien yang memiliki gejala ringan.
atau riwayat kontak dan merah untuk pasien dengan gejala berat dan harus dirujuk ke IGD atau rumah sakit. Nah, untuk triase sendiri merupakan proses lebih lanjut untuk menentukan prioritas seperti apa penanganan medis berdasarkan kondisi klinis pasien. Nah, tujuannya itu untuk mengidentifikasi pasien, memerlukan intervensi yang segera dan memisahkan pasien dari pasien non-COVID. Nah, dari proses triase ini memerlukan intervensi medis segera yang dilakukan di IGD. Nah, untuk penanganan kegawat daruratan bertujuan untuk menentukan derajat infeksi yang diderita oleh pasien melalui anamnesis lengkap, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang pasien. Kemudian tindakan ini juga ada rawat jalan khusus COVID-19 yang dilakukan untuk menentukan derajat infeksi juga melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, serta tata laksana manajemen klinis COVID pasien. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, selanjutnya ada tata laksana penanganan pasien COVID-19, yaitu hingga saat ini tuh belum ditemukan tata laksana pasti untuk pasien COVID-19 ini, karena tata laksana yang dapat dilakukan adalah terapi sesuai dengan gejala yang muncul dan juga dengan oksigen. Namun beberapa penelitian itu tuh mengatakan beberapa jenis obat tuh dinilai ampuh untuk digunakan sebagai tata laksana pada pasien COVID. Berikut merupakan jenis obat yang telah dilakukan oleh peneliti. Yang pertama ada levinapir dan ritonavir. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Chu menunjukkan hasil bahwa pasien yang diberi tata laksana obat tersebut tuh menurunkan angka kematian gitu. Obat ini juga memiliki kemampuan dalam menginhibisi replikasi virus. Yang kedua ada remdesivir, menunjukkan sama gitu menghibisi infeksi virus. Terus obat ini juga efektif dalam menurunkan angka kematian pada kasus yang berat. Yang ketiga ada kloroquine dan hidroksikloroquine. Ini tuh obat yang dapat menghambat infeksi virus, dan obat ini tuh termasuk ke dalam obat yang keras. Jadi penggunaannya itu harus di bawah pantauan oleh dokter. Yang keempat ada plasma konvalesen, yaitu plasma pasien yang telah sembuh dari COVID-19 memiliki efek terapeutik karena telah mempunyai antibodi itu terhadap SARS-CoV ini. Nah, penelitian yang dilakukan itu menunjukkan terdapat 5 serial kasus pasien yang mendapat terapi plasma ini tuh menunjukkan perbaikan klinis pada keseluruhan pasiennya. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya ada penerapan prinsip pencegahan dan pengendalian pasien COVID-19. Pada saat pandemi COVID-19, pemberi pelayanan kesehatan seperti kita perawat sangat memiliki risiko yang tinggi untuk tertular oleh COVID-19 tersebut. Maka dari itu diperlukannya pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19. Pada tahun 2020, WHO mengeluarkan rekomendasi pencegahan COVID-19 dengan sebagai berikut. Yang pertama ada rajin mencuci tangan dengan cairan alkohol maupun sabun dan air. Yang kedua, menjaga jarak sejauh 1 meter. Yang ketiga, ada menghindari tempat yang ramai dan memungkinkan terjadi kontak dengan orang lain. Yang keempat, jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut secara langsung sebelum membersihkan tangan. Yang kelima, ada tetap di rumah untuk menghindari kontak dengan orang lain. Yang keenam, jika mengalami gejala umum COVID-19, segera mencari bantuan medis. Dan yang terakhir adalah selalu mengakses informasi yang dapat dibuktikan dan dipercaya terkait COVID-19. Selain itu, pencegahan dan pengendalian COVID-19 juga diatur dalam Putusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0107 Menkes 413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus TC 2019. Di keputusan tersebut memuat yang pertama ada kebersihan tangan. Yang kedua ada penggunaan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan gaun medis. Yang ketiga ada melakukan disinfeksi rutin pada permukaan yang sering disentuh.
Yang keempat ada pemisahan limbah medis antara yang bekas pasien COVID-19 dan yang bukan. Yang kelima ada memastikan untuk ruang perawatan memiliki ventilasi yang baik. Yang keenam adalah mengatur ruang perawatan untuk memisahkan pasien COVID-19 dan pasien lainnya. Yang tenaga kesehatan secara rutin untuk mendeteksi gejala COVID-19. Yang kedelapan ada memberikan pelatihan terhadap tenaga kesehatan tentang pencegahan infeksi. Dan yang terakhir adalah menginformasikan pasien dan pengunjung tentang langkah-langkah pencegahan yang terapkan di fasilitas kesehatan. Boleh dilanjut. Oke, selanjutnya ada ASI merupakan salah satu peran inti dalam keperawatan untuk melindungi dan membela hak-hak pasien, khususnya mereka yang dalam keadaan rentan, tidak sadar, atau tidak mampu membuat keputusan sendiri. Nah, peran ini tuh menuntut perawat untuk memastikan bahwa setiap pasien menerima perawatan yang adil, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, lalu sebagai advokat, perawat wajib menghormati dan melindungi hak-hak pasien yang meliputi hak untuk membuat keputusan terkait kesehatannya, hak atas privasi, dan hak informasi tentang kondisi medis mereka. Nah, selain itu, pasien sebagai makhluk holistik memiliki kebutuhan untuk menjalin hubungan berbasis rasa hormat dan kerjasama dengan perawat. Nah, peran ini sejalan dengan nilai-nilai dasar keperawatan yang menempatkan kesejahteraan pasien sebagai prioritas utama. Nah, menurut Elmiati dalam 2022 dan Heriani 2022, peran perawat sebagai advokator memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi rumah sakit, terutama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pelayanan serta penyembuhan pasien. Yang pertama itu ada meningkatkan kepuasan pasien, yang dimana advokasi perawat berkontribusi hal ini dan meningkatkan tingkat kepuasan pasien yang pada gilirannya berdampak positif pada reputasi rumah sakit. Nah, yang kedua adalah mempercepat pengambilan keputusan. Dengan mempercepat pengambilan keputusan ini menjamin komunikasi yang efektif antara pasien, keluarga, serta tim medis. Lalu perawat sebagai advokat dapat mempercepat proses pengambilan keputusannya. Nah, yang ketiga adalah memastikan keselamatan pasien. Perawat yang menjalankan peran advokasi berkontribusi dalam mencegah tindakan medis yang dapat membahayakan pasien seperti mengawal prosedur yang tidak sesuai dengan kondisi mereka. Nah, tindakan ini mendukung tujuan rumah sakit untuk meningkatkan keselamatan pasien dan mengurangi risiko litigasi. Yang keempat, yaitu mendukung pelayanan yang berfokus pada pasien atau patient-centered care, yang dimana peran advokasi ini mendorong rumah sakit untuk membangun sistem pelayanan yang lebih humanis dan berfokus pada pasien. Yang terakhir, ada meningkatkan efisiensi operasional, di mana advokasi yang dilakukan, maka perawat dapat membantu mengurangi kesalahan komunikasi, meningkatkan koordinasi antar unit, dan memastikan bahwa perawatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien. Next. Oke, baik, selanjutnya ada adaptasi intrapersonal dan mengelola emosi dalam menangani burnout untuk pasien COVID-19. Jadi maksudnya itu adalah untuk perawatnya gitu, karena burnout syndrome itu paling jelas terlihat pada perawat sebagai akibat dari tuntutan pekerjaan, kerawanan sumber daya material, kurangnya personel yang memenuhi syarat, dan hubungan interpersonal yang saling bertentangan. Perawat yang mengalami burnout syndrome itu akan cenderung bersikap sinis kepada orang lain dan juga pasien, kemudian merasa lelah sepanjang hari, merasa tidak sanggup melakukan pekerjaan, bahkan mulai enggan bekerja gitu. Nah, menurut Mahlach bahwa sindrom burnout ini tuh merupakan kondisi yang terjadi karena ketegangan psikologis yang dihubungkan dengan kejadian stres secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama, ditandai dengan kelelahan fisik, emosional, dan juga mental, di mana sering terjadi pada individu yang terlibat
pada situasi atau pekerjaan yang menuntut keterlibatan emosi gitu. Nah, kemudian ada 3 dimensi burnout. Yang pertama tuh ada exhaustion atau kelelahan. Ini tuh perasaan individu di mana emosional yang berlebihan serta sumber daya yang dimiliki mengalami habis gitu. Terus keadaan emosional ini tuh bisa memberikan dampak negatif dalam pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien karena ketidakstabilan emosi yang disebabkan oleh kelelahan tadi. Yang kedua ada depersonalization, dan jenis yang dihasilkan oleh itu adalah sinisme gitu. Ini tuh merupakan perubahan pemberian dan penerima pelayanan kepada orang lain yang akan mengacu pada hal negatif, tidak berperasaan, atau perubahan tanggapan. Reaksi yang paling buruk itu tuh perawat akan memandang rendah pasien yang seharusnya diberikan pelayanan keperawatan secara prima. Terus sinisme ini tuh dilakukan oleh perawat untuk melindungi diri dari kelelahan dan juga kekecewaan gitu. Yang ketiga itu ada reduce personal accomplishment atau penurunan pencapaian diri. Ini tuh berkurangnya atau menurunnya pencapaian pribadi dalam mengejar kompetensi yang ada dan penurunan keberhasilan pencapaian dalam pekerjaan seorang. Seorang yang mengalami burnout syndrome ini tuh mencoba mengurangi beban kerjanya dengan menghindari kerja seperti absen, mengerjakan pekerjaan sedikit mungkin, tidak mengerjakan tugas tertentu yang dianggap lebih berat dan memakan waktu lebih lama. Hasilnya itu menurunnya kualitas serta kuantitas pekerjaan. Nah, hasil dari studi itu menunjukkan bahwa perawat ini tuh mengalami stres kerja, kelelahan profesional medis, dan rasa pencapaian pribadi yang rendah serta kesehatan mental. Pencegahan stres ini tuh harus disesuaikan dengan karakteristik tempat kerja dengan mempertimbangkan optimalisasi tempat kerja, dukungan sosial, dan kompensasi atas upaya pekerja gitu. Strategi coping untuk mengatasi burnout syndrome itu ada self efficacy. Nah, self efficacy ini tuh dapat ditingkatkan melalui berbagai pengalaman. Salah satunya adalah dengan melatih kepemimpinan, mengelola stres, mengatur waktu, mampu menyelesaikan konflik, dan juga mengasah kemampuan sosial. Perawat dengan self efficacy yang tinggi itu mampu menyelesaikan setiap rintangan dengan baik. Namun, perawat yang memiliki kemampuan diri yang rendah ketika dihadapkan dengan tugas yang merepotkan akan memiliki pemikiran negatif dan menganggap tugas sebagai bahaya atau ancaman gitu. Kemudian ada yang berpendapat lagi strategi coping untuk mengatasi burnout ini tuh bisa diatasi dengan cara menguatkan jaringan sosial atau support system yang bisa diajak berbicara ketika mengalami masa-masa sulit. Kemudian ada menghindari diri dari orang dan lingkungan yang negatif. Kemudian beristirahat sejenak seperti mengambil cuti untuk melakukan perawatan diri, melakukan hobi yang disukai, dan olahraga ringan, dan juga berlibur untuk mengisi ulang energi dan menyegarkan pikiran. Boleh next slide selanjutnya. Manajemen pasien COVID-19 meliputi screening, tata laksana, hingga peran tenaga kesehatan terutama perawat. Pelaksanaan screening dan triase yang akurat menjadi langkah awal yang sangat penting untuk mengidentifikasi pasien yang membutuhkan penanganan segera. Selain itu, penerapan tata laksana sesuai dengan tingkat keparahan gejala, upaya pencegahan dan pengendalian infeksi yang terorganisir, serta telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menekan penyebaran virus. Advokat untuk memastikan hak-hak pasien terpenuhi, namun efisiensi pelayanan serta mendukung proses pemulihan. Namun tantangan besar seperti risiko burnout akibat beban kerja yang tinggi dan tekanan emosional seringkali dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk efektif termasuk adaptasi intrapersonal dan pengelolaan emosi yang baik untuk menjaga keseimbangan kesehatan fisik dan mental tenaga kesehatan agar tetap optimal dalam mengerjakan tugas mereka. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan lagi ke Wafda. Baik, terima kasih kelompok atas presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh menghubungi kami via chat atau bertanya langsung. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.